siang, Pak. Oh, siang. Silakan duduk. Saya konfirmasi dahulu, Bapak atas nama Wiwit ya? Betul, Pak. Oke, di sini saya udah ngeliat CV-an Bapak terkait pengalaman Bapak juga. Pertama-tama mungkin boleh ceritakan dulu tentang diri Bapak. Baik, sebelumnya izin Pak, perkenalkan saya Milda. Saya lulusan Universitas Pakuan, jurusan manajemen dengan fokus ke jurusan yaitu manajemen keuangan, Pak. Nah, saya juga bisa bekerja sebagai akunting. Saya juga orangnya mudah beradaptasi, sudah bisa kerja sebagai individu maupun kelompok, Pak. Selama Anda di Universitas Pakuan ya, itu sebagai mahasiswa, Anda melakukan kegiatan apa aja? Sebagai mahasiswa dulu saya mengikuti kegiatan organisasi yaitu KSPM, Pak. KSPM itu kelompok studi pasar modal. Organisasi itu bertujuan untuk mengedukasi tentang pasar modal di Indonesia, Pak. Oke, selain di organisasi KSPM tersebut, apakah Anda melakukan kegiatan lain di Universitas selama jadi mahasiswa? Saya mengikuti kegiatan volunteer dan juga saya sering ikut seminar, serta ketika semester 6 saya mengikuti program magang di BCA, Pak. Oke, selama Anda ikut volunteer atau seminar tersebut, apakah itu sesuai dengan jurusan Anda atau dengan hal yang sekarang Anda inginkan di perusahaan ini? Untuk volunteer saya sebagai orang yang mengedukasi di sekolah-sekolah gitu, Pak. Oke. Tentang keuangan dan juga pasar modal, Pak. Seminar juga saya sering ikut seminar yang keuangan juga, Pak. Kalau untuk bermagang itu di BCA kamu sebagai apa? Saya sebagai admin, Pak, admin customer selama 6 bulan. Berarti sudah banyak juga kegiatan selama jadi mahasiswa ya? Ya, Pak. Oke. Pertama-tama di sini mungkin boleh sebutkan dan jelaskan apa kekuatan yang ada dalam diri Anda. Untuk kekuatan, dengan pengalaman saya sebagai jurusan manajemen keuangan, saya mudah beradaptasi dan juga saya cepat belajar tentang keuangan, Pak. Dan juga saya bisa bekerja sebagai individu maupun kelompok. Dan juga saya bisa ditempatkan dimanapun sesuai dengan perusahaan minta. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, apa kelemahan Anda? Mungkin kelemahan saya ketika adanya lembur, stamina serta fisik saya sering kali melemah, Pak, sehingga saya tidak bisa fokus secara jam-jam berlebihan, Pak. Oh, berarti Anda nggak bisa burnout gitu ya, sampai berlebihan gitu. Betul, Pak. Oke. Lalu bagaimana dengan kelemahan tersebut menjadi solusi ke depannya? Untuk solusi jika emang diperlukannya lembur, mungkin saya di hari sebelumnya saya akan mengkonsumsi vitamin untuk daya tahan tubuh saya, Pak. Jadi saya ketika lembur itu saya bisa fit dan juga saya mungkin membutuhkan istirahat sejam atau 2 jam ketika lembur tersebut, Pak. Oke. Berapa gaji yang Anda harapkan di perusahaan ini? Dari yang saya riset di Google, saya mengharapkan gaji yang sesuai dengan SOP perusahaan yaitu sebesar 7 sampai 80 juta. Sampai 8 juta, Pak. Berarti Anda memang udah ada riset terkait benefit apa yang di perusahaan ini ya. Lalu alasan mengapa Anda ingin masuk ke perusahaan ini? Dengan latar belakang saya sebagai manajemen keuangan, saya merasa cocok untuk melamar di staf keuangan Jasa Marga dengan kemampuan saya mengolah data, menginput data, serta mengolah keuangan perusahaan. Saya merasa cocok dan saya akan memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan, Pak. Boleh beri alasan yang sangat kuat biar perusahaan ini memilih Anda? Saya orangnya mudah beradaptasi dan saya juga suka tentang keuangan, Pak. Jadi secara tidak langsung saya bisa belajar dan juga saya bisa memberikan terobosan baru bagi perusahaan Bapak. Oke. Ngomong-ngomong soal terobosan baru di perusahaan ini, apa inovasi atau target yang akan Anda lakukan dalam 3 tahun ke depan untuk perusahaan ini sebagai staf keuangan? Saya akan memudahkan keuangan perusahaan Bapak dan juga saya akan membuat aplikasi yang memudahkan bagi perusahaan untuk menginput atau melihat keuangan perusahaan, Pak, sehingga tidak
adanya kesusahan bagi keuangan Pak. Dan juga saya akan menstabilkan keuangan perusahaan. Oke, berarti ya dalam jawaban Anda cukup yakin ya berarti. Itu Pak. Oke. Apakah Anda yang ingin ditanyakan terkait perusahaan ini? Mungkin yang saya akan tanyakan, jikalau saya aminnya keterima di perusahaan Bapak, apakah saya akan ditempatkan di cabang atau saya akan ditempatkan di pusat Pak? Oke, untuk pertanyaan tersebut saya akan langsung bilang sekarang ya. Ya Pak. Terkait dikarenakan Anda ini masih fresh graduate dan belum ada pengalaman kerja ya, hanya ada pengalaman magang dan sebagai volunteer semacam sebagainya, lalu juga ikut oleh SPM. Dikarenakan Jasa Marga ini kan perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintahan. Ya Pak. Oke. Jadi ada kemungkinan jika Anda keterima, kita akan menempatkan Anda itu di cabang terlebih dahulu. Kenapa di cabang? Karena untuk pelatihan dahulu. Pertama pelatihan, terkait pelatihan manajemen keuangan seperti apa, Anda langsung bisa dari situ. Anda melatih soft skill Anda di situ, mencari tahu sama informasi perusahaan kayak gimana. Lalu yang kedua, Anda akan dikasih pengembangan ilmu skill dari atasan-atasan Anda yang senior sebelumnya. Nah, dengan oleh karena itu, jika memang Anda udah kompeten dan layak di pusat, kita akan pindahkan Anda ke pusat. Untuk masalah terkait benefit tadi dari perusahaan itu bakal mengabarinya nanti ketika seminggu setelah ini, nanti hiring itu bakal datang di email Anda. Oke. Ada lagi yang mungkin ditanyakan? Mungkin satu lagi Pak, jikalau emang saya lolos ke tahap selanjutnya, apakah ada training atau langsung kerja gitu? Oke. Untuk masalah langsung kerja atau training dulu, kita tuh ada namanya training selama 3 bulan. Ya Pak. Itu biasanya kita uji coba trial. Jadi Anda selama 3 bulan itu benar-benar dilatih, Anda benar-benar kayak harus memahami keuangan perusahaan seperti apa, bagaimana cara kerja keuangan perusahaan itu seperti apa. Setelah 3 bulan mempunyai itu, Anda lalu jika cocok, Anda langsung mendapatkan kontrak. Baik Pak. Namun jika tidak, itu belum kontrak selama 3 bulan. Tapi jika tidak ya mohon maaf, kurang lebih seperti itu sih. Ada lagi yang ditanyakan? Ini cukup Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, jadi ya. Baik Pak. Terima kasih. Silakan duduk Pak. Bisa lembarnya Pak? Iya Pak. Sampai dulu ya Pak. Baik, dengan Bapak Asep betul. Betul Pak. Pertama-tama mungkin ceritakan tentang diri Anda. Oke baik. Perkenalkan nama saya Asep Sopian. Saya lulusan dari Universitas Pakuan, tepatnya di jurusan manajemen. Lalu kegiatan apa yang Anda lakukan ketika Anda kuliah? Ketika kuliah, kegiatan saya yaitu mengikuti kelas atau bootcamp yang dimana itu di luar dari akademik di medsos. Saya sering mengikuti kelas-kelas untuk pelatihan mengembangkan skill saya seperti Microsoft Excel, Word, dan PowerPoint. Kurang lebih seperti itu. Berarti Anda lebih mahir di bidang Excel dan Word gitu ya? Betul Pak. Oke, selanjutnya apa yang menjadi kekuatan Anda? Kekuatan saya sebenarnya saya cepat adaptasi, bertanggung jawab, dan bisa bekerja dengan baik secara mandiri atau tim. Lalu selanjutnya kelemahan, apa yang menjadi kelemahan Anda? Kelemahan saya yaitu terkadang terlalu fokus tentang detail, tapi saya atasi dengan manajemen waktu dengan baik. Berarti Anda sudah memiliki solusi atas kelemahan Anda itu? Betul Pak. Terus jika memang Anda diterima di perusahaan kami, bagaimana Anda melihat Anda selama 5 tahun ke depan? Yaitu ingin menjadi seorang profesional yang berkompeten dan punya posisi yang berkembang di perusahaan ini. Lalu bagaimana Anda mengembangkan pengetahuan Anda itu? Dengan pengembangan pengetahuan, yaitu dengan belajar secara otodidak, sehingga saya bisa memperluas pengetahuan saya. Baik, jika emang Anda diterima di perusahaan kami, berapa gaji yang Anda harapkan? Gaji yang saya harapkan yaitu sesuai dengan UMK dan tanggung jawab pekerjaan, serta terbuka untuk dibahas lebih lanjut. Mengapa Anda mau bekerja di sini?
Alasan ingin bekerja di sini sebenarnya simpel ya, karena perusahaan ini punya reputasi baik dan peluang berkembang yang jelas gitu. Untuk pertanyaan yang lebih dalam, mengapa kami harus memilih Anda dibandingkan kandidat yang lain? Sebenarnya simpel ya, saya punya motivasi yang tinggi, mau belajar dan siap berkontribusi banyak di perusahaan ini. Jikalau di perusahaan kami ada lembur, apakah Anda siap? Karena di perusahaan kami biasanya setiap 3 bulan sekali itu pasti ada lembur sebagai input data atau lain-lain. Apakah Saya Anda siap? Baik, saya sangat siap bekerja lembur selama sesuai kebutuhan pekerjaan dan aturan perusahaan. Baik, selanjutnya pertanyaan terakhir ya. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan tentang perusahaan ini atau wawancara hari ini? Pertanyaannya, apakah ada pelatihan atau langsung dites, Pak? Biasanya untuk karyawan baru kami akan tes dulu selama 3 bulan. Jika emang layak, maka akan tanda tangan kontrak di bulan keempat tersebut. Oh, baik-baik. Untuk mengetahui tahapan selanjutnya itu bagaimana, Pak? Untuk tahapan mungkin akan dikabari lewat email oleh tim HR kami. Oh, iya, baik-baik. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Baik, terima kasih ya Pak Asep. Ya, sama-sama, Pak. Nanti akan lanjutkan. Baik, Pak. Silakan duduk. Oke, pertanyaan yang pertama yaitu ceritakan tentang identitas diri Anda. Oke, perkenalkan Pak, nama saya Salman Abdulhaq, saya asli Bogor dan juga saya mempunyai pengalaman di bidang IT sebelumnya seperti sebagai leader operator semenes dan tepatnya dari Sulawesi. Itu pengalaman saya selama 1 tahun. Lalu juga saya mempunyai pengalaman lainnya seperti tukang servis komputer, hardware seperti kayak gitu di GB Plaza di Jambu 2. Lalu juga saya SMK mengambil lulusan dari teknik komputer jaringan. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu sebutkan dan jelaskan apa yang menjadi kekuatan dan apa yang menjadikan kelemahan Anda. Oke, pertama-tama dari kekuatan saya orangnya adaptif dan juga saya gampang berkontribusi, juga saya gampang bergaul juga, dan saya juga orangnya yang cekatan. Selain itu juga saya merasa ingin tahu saya itu sangat tinggi. Jadi itu bisa menjadi kekuatan untuk saya. Namun di sisi lain saya juga memiliki kelemahan. Kelemahan saya yaitu lupa. Tapi untuk kelemahan ini saya sudah memiliki solusi ketika saya melakukan satu kegiatan atau mungkin akan kedepannya karena ada kegiatan lainnya, saya akan mencatat kegiatan tersebut lalu akan ada alarm dan itu sudah saya praktekkan berulang sampai sekarang. Baik. Lalu bagaimana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Oke, dalam 5 tahun ke depan saya melihat dari saya sendiri, saya sebenarnya mempunyai cita-cita seperti saya ingin menjadi web developer. Saya ingin membentuk sebuah sistem seperti yang saya mau. Contohnya misalkan kita Bitcoin, dan saya juga ingin membentuk koin tersebut seperti itu. Jadi harapan dengan saya mau melamar ke perusahaan ini, saya harap ini menjadi ilmu untuk saya ke depannya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda mengembangkan pengetahuan Anda? Oke, untuk masalah pengetahuan, sejujurnya pengetahuan saya masih kurang dan saya selalu mencari tahu dulu apa yang saya butuhkan untuk kedepannya. Jadi misalnya saya mencari tahu terkait ke teman-teman saya yang sudah berpengalaman atau orang yang sudah berpengalaman, dan juga saya mencari tahu terkait di Google atau riset yang saya punya. Setelah itu saya mengembangkan secara perlahan bertahap agar saya tidak burnout dan saya tidak berlebihan. Lebih seperti itu. Lalu berapa gaji yang Anda harapkan? Untuk masalah gaji mungkin bisa disesuaikan dengan salah perusahaan, namun Bapak bisa mempertimbangkan kembali terkait skill yang saya punya dan impact saya di perusahaan tersebut. Tapi ketika saya berimpact untuk perusahaan Bapak, saya harap Bapak memberikan kompensasi lebih terhadap diri saya. Namun jika memang tidak sesuai dengan skill saya, Bapak silakan untuk menurunkan gaji saya seperti standar perusahaan. Lalu mengapa Anda mau bekerja di perusahaan ini? Oke, untuk PT Elim Supply ini saya sangat tertarik, terutama di bagian IT support. Kenapa? Karena saya juga sebenarnya punya pengalaman sebagai IT support dan juga PT Elim Supply ini memiliki jangka panjang yang sangat cerah, terutama dari bagian laboratorium. Karena ada bagian laboratorium sistem itu sebuah hal yang rumit. Kita harus
seperti menyambung-nyambungkan hardware ke hardware lainnya. Nah, kayak harus sinkronisasi satu sama lain, kita nggak bisa kayak gitu. Nah, sedangkan saya sebagai leader simultaneous MRS itu saya belum mempunyai ilmu tersebut. Jadi saya masih kurang pengalaman tersebut, dan juga saya akan menggali lebih lanjut lagi di perusahaan ini, kurang lebih seperti itu. Baik. Lalu mengapa kami harus memilih Anda dibandingkan kandidat lain gitu? Oke, pertama-tama mungkin harapan saya Bapak bisa melihat terkait pengalaman saya, dan saya akan langsung membuktikan dengan begitu banyak pengalaman saya dan lamanya saya sebagai leader operator, apalagi dengan banyaknya problem solving yang saya lakukan, itu saya akan berusaha untuk meningkatkan kepercayaan customer, juga meningkatkan kepuasan customer ketika saya ada di lapangan. Dan juga Bapak harus memilih saya dibandingkan leader yang lain. Saya harap Bapak bisa terbuka lebar terkait skill yang saya punya atau kandidat yang punya. Kayak gitu, Pak. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apakah Anda siap bekerja lembur di perusahaan ini? Untuk bekerja lembur saya siap, namun saya dikarenakan saya pelupa, jadi saya harap ketika ingin ada lembur itu tolong diingatkan kembali. Baik. Oke, yang terakhir yaitu apakah ada yang ingin Anda tanyakan terkait perusahaan ini? Oke, untuk perusahaan untuk apa ya, untuk perusahaan ini, saya mau nanya sih Pak, dari hasil interview ini kira-kira feedbacknya tuh kapan? Sebenarnya kurang tahu ya, tapi akan ada tahap selanjutnya yaitu ada pelatihan dulu, langsung dites gitu. Oke, berarti nanti saya langsung dikabarin untuk pelatihan. Berarti Iya. untuk masalah diterima kontrak itu belum tentu berarti. Baik, mungkin selanjutnya akan diberitahu lewat Gmail atau WA gitu. Oke, baik Bapak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup Bapak. Oke, baik.